menyampaikan ulasannya. Silakan, Pak Fauzil. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua yang hadir di langsung di forum ini di Rumah Pawon maupun juga yang hadir secara online melalui platform Zoom. Pertama-tama saya sampaikan salam dulu untuk Bapak Dr. Mulyanto, Wakil DPR kita dari Komisi 7. Terima kasih telah berkenan untuk hadir dan memberikan pandangannya. Lalu kemudian juga yang saya hormati Profesor Dr. Misty Ghozan sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Kimia UI, yang secara pribadi saya sempat berkenalan dengan beliau. Terima kasih Prof sudah hadir. Kemudian pada abang kita Dr. Marwan Batubara. Siap. Yang sangat aktif bahkan mungkin agresif juga ya kadang-kadang ini sebagai pengamat sumber daya alam kita. Dan tentu pada Bang Askapri sebagai moderator kita pada sore hari ini sebagai perwakilan dari Iluniwi. Jadi sebetulnya kalau kita bedah kasusnya secara hukum itu sudah sering sekali ya. Saya sudah menghitung setidaknya sudah ada 2 atau 3 kali acara yang khusus untuk kita angkat dari aspek hukumnya. Tapi sebetulnya menurut saya, setidaknya saya sebagai orang bukan teknik gitulah ya katakan, saya melihat kasus ini justru sebetulnya kata kuncinya adalah di penerapan teknologi. Tadi sudah disampaikan oleh oleh Pak Dr. Mulyanto bahwa sebetulnya Indonesia sudah memiliki Undang-Undang 11 2019. Ini sebagai payung hukum bagi para inventor, para inovator, para teknolog, peneliti, ilmuwan ya yang bekerja untuk menghasilkan sebuah produk inovatif dan produk-produk inventif. Nah, salah satunya yang kita lihat sekarang produk itu dihasilkan oleh seorang yang namanya Ibnu Rushd Al-Wahbi yang kebetulan juga adalah alumni UI. Namun ternyata kasus yang terjadi menimpa beliau itu jauh dari apa yang diatur ataupun diamanatkan dalam undang-undang itu. Di undang-undang itu jelas sekali ya, saya baca asas pembentukannya saja sudah ada 3 hal yang penting yang mungkin bisa kita eksplorasi. Pertama, dibentuk berdasarkan asas keadilan. Artinya apa? Even dalam perkara teknologi pun ya keadilan ini mesti hadir. Ya, keadilan buat siapa? Ya tentu buat semua stakeholdersnya. Apakah itu pembuat teknologinya maupun penggunanya. Nah, kemudian ada asas keberpihakan kepada ilmu pengetahuan. Yang tadi dijelaskan oleh Prof. Misri, ilmu pengetahuan teknologi itu tidak bisa bohong. Karena ada proses-proses ilmiah objektif yang harus dilakukan. Tidak mungkin. Jadi kalau kita bicara penipuan, yang paling mungkin ya jelas untuk diketahui apakah itu penipuan atau bukan itu dalam teknologi. Ya kan coba aja Bapak kalau misalnya tanda tangan basah sama kirim email, mana yang sulit membuktikannya? Lebih sulit membuktikan tangan basah. Kalau email tinggal dilihat, tinggal dilacak, itu bisa langsung ketahuan. Jadi menurut saya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kita sekarang, apakah ada peristiwa hukum dalam kasus ini? Kalau pertanyaan peristiwa hukum jelas ada, banyak sekali, ada kontrak, ada ada pengolahan limbah, ada macam-macam. Tapi apakah ada peristiwa pidana di dalam kasus ini? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa? Karena ini kasus tidak main-main. Kasusnya ini seperti sederhana, seperti tadi digambarkan, tapi ya hasil akhirnya kita tahu di tingkat PN dia diputus bebas murni,
Ya, bebas murni artinya apa? Eh, Tidak terbukti unsur pidana yang didakwakan. Artinya nggak ada pidananya. Ya, artinya dia menjadi orang yang bebas seperti kita, yang tadinya didakwa menjadi terdakwa dengan tuntutan, dengan putusan itu dianggap bebas, sama seperti orang lain. Tapi tiba-tiba di tingkat kasasi berubah 180 derajat, yang harus dihukum dengan hukuman 13 tahun penjara. 13 tahun penjara Bapak Ibu. Coba bayangkan 13 tahun penjara. Ini saya coba tadi riset sedikit. Kalau dibandingkan saja dengan beberapa putusan yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, ya, ada beberapa putusan penting dalam kasus-kasus hukum. Saya bandingkan misalnya putusannya kasus korupsi bansos. Nah, ini yang terjadi pada Menteri Sosial, ya, Juliari Batubara. Maaf Bang ya, nggak ada hubungan ya Bang ya. Juliari P. Batubara ini Menteri Sosial yang dihukum melakukan korupsi bansos. Itu cuma dihukum 12 tahun penjara, denda 500 juta. Bayangkan Bapak Ibu, 13 tahun, 12 tahun. Kasusnya silakan ditimbang-timbang. Yang kedua kasus juga saya kutip ini kasusnya Indra Kents, ini yang TPPU ya. Kalau tadi korupsi ini TPPU. Indra Kents yang baru-baru saja ini baru hangat-hangatnya, itu kasus penipuan online ya, yang menipu sekian ribu orang ya, nilainya triliunan kalau nggak salah itu. Itu cuma dihukum 10 tahun penjara dengan undang-undang TPPU dengan dasar hukum yang sama. 10 tahun penjara. Lalu, nah ini mungkin ya kasus Setia Novanto. Ya, kasus korupsi KTP elektronik yang dahsyat sekali kerugiannya, itu cuma 15 tahun penjara Bapak Ibu. Beda cuma 2 tahun. Ya. Dan yang terakhir ini kasus, saya tadi baca kasus Jiwasraya ya, korupsi Jiwasraya, ini juga TPPU. Ini hukumannya seumur hidup pakai undang-undang TPPU. Jadi artinya apa? Kalau menggunakan TPPU ini bukan main-main perkaranya nih. Ya, serius. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, apa betul saudara Ibnu ini melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini? Disamakan dengan tadi ya, seperti Indra Kents, siapa namanya tadi, Heru Hidayat, Beni Cokro, itu semua. Maka ini menjadi concern kita, menjadi concern UI ya, sebagai alma mater yang menghasilkan orang-orang seperti Pak Ibnu ini ya, yang menghasilkan sebuah inovasi. Nah, saya kemudian melihat bahwa kalau dari sisi pidana, ini banyak sekali teorinya. Apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan? Nah, ini yang menarik, perlu kita tarik kembali ke sini, bahwa karena ini adalah sebuah penerapan teknologi, maka kita mesti lihat apakah ada unsur unsur pelanggaran hukum di dalam penggunaan atau penerapan teknologi. Tadi dijelaskan oleh Prof. Misri dan Pak Mulyanto, ini betul-betul sudah teruji, betul-betul ada ada proses yang dilalui, hasilnya pun terbukti memberikan manfaat dan sebagainya. Maka menurut saya dengan mendengar pernyataan dari dua orang ahli dan teknolog tadi, itu saya sangat yakin bahwa nggak ada masalah dengan teknologi. Tidak ada masalah dengan produk yang digunakan oleh saudara Ibnu ini pada operasinya Adaru. Tidak ada. Mungkin bisa diuji lagi, mungkin bisa dilihat kembali. Lalu kemudian apakah yang dimaksud adalah dalam proses bisnisnya? Jadi kalau ini teknologi substansinya, ini ada proses bisnisnya. Ya tadi jelaskan kalau sepanjang sepengetahuan kami itu dilakukan sesuai dengan best practice, sesuai dengan praktek-praktek bisnis yang wajar. Jadi ada trial, trial untuk proof of concept, lalu kemudian setelah itu berhasil dilanjutkan dengan trial. Ya, nah trial ini kalau berhasil, ya baru dikasih kerjaan lagi. Kalau nggak berhasil, ya selesai. Kemudian setelah itu terbukti berhasil, baru dilanjutkan dengan
komersialisasi. Nah, komersialisasinya pun dilakukan secara ya istilahnya tuh on call lah, tidak permanen. Jadi kalau dibutuhkan baru dipakai, kalau enggak. Nah, ternyata ini sangat dibutuhkan sehingga kemudian pekerjaan ini berlanjut secara dari tahun ke tahun hingga berlangsung 5 tahun atau 6 tahun. Tidak ada masalah. Lalu kemudian ya tiba-tiba saja seperti petir di siang bolong, ya Pak Ibnu ini dilaporkan ke polisi dan didakwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan komentar kedua mengenai bagaimana sebetulnya harusnya hukum ataupun pengadilan memeriksa kasus ini. Saya hanya ingin memberikan beberapa poin saja. Satu, bahwa secara jurisprudensi, ya MA sebagai lembaga peradilan tertinggi itu sudah membuat sebuah jurisprudensi, yaitu bahwa kalau kasus ini mengandung kasus sengketa keperdataan, maka ini tidak bisa diperiksa melalui proses pidana. Ini sudah ada beberapa jurisprudensi, Bapak Ibu. Ya, dulu kasusnya misalnya piutang. Orang yang punya utang piutang lapor polisi. Padahal utang piutangnya dilakukan secara wajar. Ya mungkin dia nggak bisa bayar satu ketika, bukan berarti dia kemudian nipu. Ya. Kalau nipu itu betul-betul dari awalnya sudah mau menipu, gitu ya. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Ada mens rea, ada niat jahat yang memang sudah ada sebelum perjanjian itu dilakukan. Nah, jadi jurisprudensi ini tidak ditaati oleh Mahkamah Agung sekarang. Dalam kasus ini udah jelas-jelas merupakan perjanjian hukum ya bisnis dilakukan melalui proses kesepakatan dan segala macam, tapi kemudian dipidanakan. Jadi saya cuma mau kasih wanti-wanti ke Bapak Ibu. Kalau besok-besok Bapak Ibu punya kontrak harus hati-hati. Kalau perlu dibikin dalam klausulanya, tidak boleh saling melapor polisi, tidak boleh saling menuntut. Ya, karena kalau enggak nih, bayangkan kita sekarang masih berhubungan baik, tiba-tiba besok kita dilapor polisi dan kita masuk penjara. Nah, lalu yang kedua, jelas ada perbedaan antara penipuan dan uang prestasi. Walaupun sama-sama ini kata orang hubungan kontrak itu bisa dua pintu tuh. Yang satu pintunya perdata tadi, yang satu lagi pidana. Dalam beberapa kasus memang ada pidana, tapi itu tidak seluruhnya harus serta-merta begitu. Di mana bedanya? Di mana pembatasnya? Saya cuma masih clue aja. Kalau dia terjadi, ya katakanlah terjadi tipu muslihatnya gitulah ya, semacam kesalahannya itu terjadi setelah kontraknya ditandatangani, maka itu bukan penipuan, itu namanya uang prestasi. Artinya dia tidak menghormati, dia tidak melaksanakan kontrak, dia cedera janji, karena terjadi setelah post factum. Tanda tangan kontrak, disepakati, semua sepakat apa isi kontrak itu, lalu kemudian salah satu pihak yang melakukan kesalahan, itu bukan pidana, tapi itu namanya uang prestasi, cedera janji. Lalu bagaimana yang pidana? Nah, yang pidana ini kalau sebelum kontrak itu dilakukan, sebelum hubungan itu dilakukan, itu sudah ada tuh, sudah ada niat mau ngerjain, sudah ada niat mau nipu, sudah ada niat mau nggak ngebayar dan segala macam. Dan itu bisa dibuktikan, maka dari awal kontrak itu sebetulnya batal demi hukum karena sudah ada niat jahat. Nah, ini yang namanya antefaktum, itu yang pidana, itu penipuan. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan dinilai apakah kasus ini mengandung perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan, perbuatan melawan, apalagi dengan ini dakwanya dengan penipuan plus ditambah pidana TPPU. Sangat-sangat menurut saya nggak masuk akal. Nah, apalagi tadi disampaikan oleh Prof. Misri dan Pak Mulyanto tadi, bahwa
penerapan invensi dan inovasi teknologi ini itu sudah ya teruji konsepnya tadi disebutkan ya, cara kerjanya bagaimana, metodologinya gimana, proses kerja, hasilnya gimana. Nah mungkin kalau bisa dibantu tadi juga bagaimana menghitung struktur harganya, ya kan, sehingga kemudian harga ini adalah harga yang wajar dan dinilai dari beberapa faktor tentunya. Ada faktor kebutuhan, ada faktor value for money dan kemanfaatan. Jadi ini kan sesuatu yang wajar sebetulnya dan itu sudah dilakukan oleh para pihak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kedua yang saya catat adalah penerapan pidana TPPU di dalam kasus-kasus seperti ini jelas salah kaprah. Ya, sayangnya memang Undang-Undang TPPU ini, Undang-Undang 8/2010 ini itu memasukkan delik-delik umum ya, delik-delik pidana umum ke dalam pengaturan TPPU sebagai predicate crime. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 8/2010 itu Bapak Ibu, TPPU itu adalah pidana ikutan. Jadi dia nggak mungkin ada kalau nggak ada pidana asalnya, pidana awalnya. Nah ini namanya predicate crime. Predicate crime itu harus sebetulnya pidana-pidana yang serius. Ya, pidana yang menimbulkan kerugian kepada masyarakat, kerugian negara, merusak sistem keuangan, merusak tatanan perbankan, ya, sistem ekonomi, perekonomian. Itu yang disasar oleh TPPU sebetulnya, karena dia perbuatan ini lintas negara dan prosesnya perbuatannya itu mesti dilakukan secara clustering. Jadi ada dulu placementnya, penempatan uangnya, kemudian nanti habis itu ada layering, gimana uang itu ditransfer ke entah itu ke rekening sopirnya, rekening ibunya, rekening pembantunya, ya kan, begitu kan, layering, disembunyikan. Dan yang terakhir itu namanya integration. Kemudian nanti proses akhirnya itu diintegrasikan dengan dengan sistem keuangan lainnya, entah itu menjadi saham, entah menjadi aset, entah menjadi macam-macam yang lain, kekayaan lainnya, sehingga tidak bisa ditrace. Nah itu TPPU. Sekarang kita lihat apakah ini ada unsur TPPU, ya kan, uangnya diterima secara sah, digunakan, dialirkan juga kepada pihak yang sah, lalu kemudian oleh Pak Ibnu sebagai pemegang saham, ya tentu dia berhak dong menggunakan hasil keuntungan. Kalau dia dapat dividen, masa dia dianggap melakukan TPPU? Kalau dia belanjakan uangnya misalnya beli mobil, beli tanah, masa itu TPPU? Jadi ini suatu hal yang mengganggu akal sehat kita. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami berencana juga sebetulnya ingin menguji nih undang-undang TPPU ini khususnya. Karena apa? Kalau enggak ini akan jadi kasus-kasus yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang beretikat tidak baik ya untuk menghukum. Ya. Nah apalagi Pak Ibnu ini tidak pernah disomasi, tidak pernah digugat secara perdata. Katanya rugi kan, rugi sekian ratus miliar, tapi nggak pernah digugat, tidak pernah diminta untuk mengganti rugi, nggak ada. Ya, yang dilakukan hanya pemidanaan. Ini jadi pertanyaan, kenapa kok begitu? Kalau kontrak ya mestinya kalau rugi, orang kan mestinya justru ngejar kerugiannya gitu ya, recovery-nya. Ya bukan menghukum. Ya kalau niatnya kecuali emang mau menghukum dia gitu. Saya mau hukum dia, pokoknya saya mau bikin dia susah di dalam penjara. Nah, ini apa gitu maunya gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih ya kira-kira pandangan-pandangan hukum. Pandangan-pandangan tadi para teknolog Pak Mulyanto dan Prof Misri tadi itu sangat penting dalam kita memberikan nanti dukungan kepada Pak Ibnu di dalam proses berikutnya. Jadi kalau dalam istilah hukum orang-orang yang berada di luar
kasus ini itu juga bisa terlibat dalam memberikan pendapat pandangannya, namanya amicus curiae. Jadi menjadi sahabat peradilan. Dan kita semua di sini yang merasa punya concern, apalagi terkait dengan teknologi ini bisa memberikan pandangan kepada pengadilan, sehingga pengadilan kemudian bisa melihat kasus ini secara objektif. Dan kansnya Pak Ibnu ini cuma tinggal ini, Bapak Ibu. Habis ini udah selesai. Ronde terakhirnya adalah ini, ya. Artinya kita mesti berjuang gimana caranya hakim di tingkat PK yakin dengan dalil-dalil yang diajukan pada saat di PN. Nah, mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu semua media, teman-teman media ini dan para dari wakil rakyat, dari akademisi, guru besar, juga dari pengamat, semuanya ini bisa menjadi sebuah energi bagi Pak Ibnu untuk bisa berjuang terus untuk mendapatkan keadilan sesungguhnya. Dan mudah-mudahan para hakim, para yang mulia bisa mendengar kita semua. Itu saja. Kalau dari segi sedikit dari segi perkembangan sampai hari ini, kasus ini setelah diputus oleh MA di bulan Januari kemarin, itu sampai hari ini Pak Ibnu sudah menerima relas putusan salinan putusannya saja, salinan amar putusannya saja. Jadi belum putusan keseluruhan. Nah, tapi kemudian ini tetap akan dieksekusi oleh jaksa. Jadi Pak Ibnu ini sekarang sebetulnya sedang menunggu waktu untuk dieksekusi secara hukum. Memang kita tidak bisa menghindar, ya, kita tidak bisa keluar dari itu karena memang hukumnya begitu. Kalau sudah diputus berkekuatan hukum tetap, maka dia bisa dieksekusi. Walaupun putusan lengkapnya belum diterima sampai saat ini. Nah, kalau tidak bisa terima putusan lengkap, ini nggak bisa ngajuin PK. Nah, inilah hukum kita ya Bapak Ibu, masih banyak sekali lubang-lubangnya, ya. Jadi Pak Ibnu akan secara secara gentle, ya, secara bertanggung jawab akan memenuhi eksekusi putusan. Tapi dia juga berharap hak-haknya untuk bisa bebas kembali melalui PK juga bisa dipenuhi oleh pengadilan. Maka kita menghimbau agar proses putusan ini bisa segera disampaikan kepada terpidana, pada Pak Ibnu, agar dia bisa menyusun langkah hukum yang akan dilakukan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.